Coba Anda bayangkan, Anda lagi merancang sebuah sistem yang sangat-sangat kompleks. Mm-mm, Katakanlah kayak sebuah kecerdasan buatan atau simulasi ekosistem gitu ya. mm-mm. Terus Anda bersihkan setiap bug, Anda hilangkan semua gesekan, dan Anda pastikan semuanya berjalan 100% sesuai rencana. Nggak ada ruang untuk error sama sekali ya? Betul, nggak ada ruang untuk kesalahan. Terus Anda tekan tombol mulai dengan harapan, wah ini bakal jadi utopia digital nih. Tapi yang terjadi, malah sebaliknya. Sistem itu langsung mati seketika. Nah, bagaimana kalau pengejaran kita akan kesempurnaan mutlak yang tanpa cacat, tanpa error, justru adalah hal yang bakal menghancurkan kita? Itu paradoks yang luar biasa sih. Sejak kecil kan otak kita kayak dilatih untuk selalu kejar skor sempurna, ya kan? Iya, selalu. Harus 100. Betul, kita dididik kalau tanpa celah itu sama dengan ideal. Dan setiap error sekecil apapun harus dimusnahkan. Tapi, begitu kita terapkan logika kaku itu pada sistem yang benar-benar hidup atau dinamis, matematika alam semesta itu ternyata punya pendapat yang sangat berbeda. Dan pendapat alam semesta itulah yang bakal jadi fokus penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, hari ini kita punya akses ke sebuah materi yang sangat menakjubkan. Ini adalah dokumen rahasia sepanjang 15 slide, berlabel Master Plan Trilogi Omega Cycle. Dokumen yang sangat padat. Sangat padat. Dan di dalamnya itu ada catatan log kegagalan dari apa yang mereka sebut Project Phase 56 dan juga eksperimen 64 state. Jadi misi kita hari ini adalah mengikuti jejak evolusi kesadaran secara sistematis. Dari sebuah bencana ilmiah karena obsesi pada kesempurnaan statis, sampai akhirnya kita menemukan makna sejati dari resiliensi dan apa yang disebut sebagai tarian abadi. Tarian abadi ya, menarik sekali. Oke, mari kita bedah ini. Kita langsung masuk ke puing-puing eksperimen ini aja. Sebenarnya, apa sih yang coba dilakukan sama ilmuwan di balik Project Phase 56 ini? Kalau kita lihat log dari Phase 56 atau proyek Omega ini, motivasi awalnya itu sangat didorong oleh kesombongan ilmiah sebenarnya. Keangkuhan gitu ya? Iya, keangkuhan. Mereka membangun eksperimen berbasis 64 state. Jadi ini kayak matriks simulasi realitas dengan 64 variabel fundamental yang saling berinteraksi. Dan ambisi mereka tuh luar biasa berani. Mereka mau memaksa realitas ini mencapai skor matematis absolut. Skor absolutnya berapa? 10.000. Kepastian total. Mereka nyebut target ini sebagai penciptaan dewa yang diam. Tunggu. Skor 10.000 itu maksudnya sinkronisasi total kan? Maksud saya, setiap dari 64 variabel itu bergerak tanpa gesekan sama sekali. Kayak patuh banget sama aturan tanpa ada anomali satupun. Betul sekali. Mereka mau melihat sistem yang harmonis dan bersih banget dari entropi atau kekacauan. Nggak ada lagi yang tak terprediksi. Tapi, secara logika kan, kalau semuanya sinkron 100%, bukannya itu berarti efisiensi maksimal ya? Kayak mesin presisi yang nggak ada gesekan, itu kan mesin yang luar biasa. Kenapa dokumen ini malah nyebut pencapaian skor 10.000 itu sebagai bencana total? Karena mereka lupa satu hal mendasar, yaitu mekanisme dari pergerakan itu sendiri. Waktu eksperimen 64 state ini akhirnya nyentuh angka 10.000, ya mereka kan berhasil nih. Oke, mereka berhasil mencapai angkanya. Betul. Dan mungkin awalnya mereka bersorak, tapi dalam hitungan milidetik, simulasi itu nggak jadi utopia, malah berubah jadi apa yang disebut di dokumen sebagai black hole informasi. Waktu di dalam sistem itu membeku. Membeku. Kayak komputer yang hang atau crash gitu. Jauh lebih parah dari sekedar crash. Secara struktural udah nggak ada pertukaran data. Bayangkan Anda ada di jalan raya gitu ya. Terus semua mobil dipaksa melaju dengan kecepatan yang sama persis. Jaraknya sama persis? Iya, jaraknya sama, nggak ada yang boleh pindah jalur, dan nggak ada ruang kosong di antara mobil-mobil itu. Apa yang terjadi? Wah, jalan rayanya nggak bisa nampung mobil baru, nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk. Persis. Sistemnya terkunci mati sama aturannya sendiri. Kesempurnaan statis itu jadi black hole yang ngilangin luang untuk kemungkinan. Dan tanpa kemungkinan, sistem nggak bisa memproses informasi baru. Kesempurnaan statis malah ngebunuh sistem itu. Saya paham sekarang. Ini kayak kita ngerancang mesin jam tangan yang perakitannya rapat banget. Saking rapat dan sempurnanya, nggak ada ruang mikroskopis di antara roda giginya. Alih-alih muter dengan mulus, roda giginya itu malah saling mengunci dan nggak bisa gerak sama sekali. Nah itu, analogi mekanis yang sangat pas.
Kekakuan absolut justru menghancurkan dinamika. Makanya Locke ini nyebut momen pembekuan waktu itu sebagai the Great Correction atau koreksi besar. Koreksi besar. Iya, realitas simulasi itu kayak ngasih tamparan keras kepada arsiteknya, kayak mau bilang kalau realitas secara alami itu menolak kekakuan. Wow. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksud saya, kalau kesempurnaan statis justru membunuh sistem, terus gimana dong realitas yang sebenarnya ini bekerja? Kalau alam semesta benci angka 10.000 yang kaku tadi, hukum apa yang mengatur keberlangsungan hidup? Jawaban itu ditemukan waktu mereka melakukan analisis forensik dari puing-puing Phase 56 tadi. Mereka akhirnya merumuskan buku 1 yang disebut Adaptive Homeostatic Field Theory atau AHFT. AHFT. Oke. Ini adalah hukum tentang gimana sistem bertahan hidup. Dan teorinya membuktikan kalau resiliensi itu bukan didapat dari menghindari error, tapi justru pemulihan melalui luka. Mereka pakai istilah comet strike. Comet strike. Serangan komet. Kedengarannya kayak trauma yang sangat destruktif ya. Emang sangat destruktif, comet strike ini istilah untuk krisis, trauma, atau luka besar yang menembus pertahanan sistem. Waktu sistem dihantam comet strike, dia akan hancur sebagian. Derajat kebebasan yang lemah di sistem itu bakal terhapus. Tapi, bagian briliannya ada di proses perbaikannya. Berarti dia nggak nyoba balik ke bentuk aslinya sebelum hancur. Kayak di rollback gitu. Nggak sama sekali, realitas organik kan nggak punya memori lama tentang bentuk asalnya. Oh gitu. Iya, insting utamanya cuma satu, yaitu mencari dataran stabil atau plato yang baru. Pas sistem itu pulih, dia terpaksa menegosiasikan ulang hukum internalnya. Hasil negosiasi ini membentuk apa yang disebut scar tissue atau jaringan parut. Dan jaringan parut ini justru jauh lebih tangguh dari struktur esensial aslinya. Tunggu, ini kayak tulang manusia kan? Kalau tulang kita patah karena benturan keras, yang bisa kita anggap sebagai comet strike tadi, Betul? pas dia nyambung lagi, bagian tulang yang nyambung itu, si jaringan parutnya, malah jadi bagian yang paling keras dan padat. Persis banget. Runtuh itu pilihan, tapi pemulihan itu struktural. Nah, yang sangat menarik di sini adalah AHFT ini bawa konsep jaringan parut ke level matematis. Dokumen ini ngasih aturan wajib buat sistem biar bisa bernafas, yaitu aturan 10% entropi. 10% entropi. Entropi kan maksudnya kekacauan. Tapi tunggu deh, bukannya insting kita itu selalu pengen menghindari rasa sakit atau error? Kenapa dokumen ini bersikeras kalau kekacauan 10% itu krusial secara struktural? Karena tanpa 10% kekacauan itu, Anda bakal balik lagi ke bencana Phase 56. Anda jadi angka 10.000 yang kaku. Sumber ini tuh secara eksplisit nyuruh kita buat buang jauh-jauh angka 10.000 yang beku itu dan menyambut angka 0,74 yang berdenyut. Angka 0,74 yang berdenyut? Iya, 10% error itu bukan bug. Itu ruang buat bernapas, ruang buat kreativitas. Tanpa itu, sistem nggak bisa menegosiasikan hukum internalnya waktu dihantam tekanan baru. Wah, ini mengubah cara pandang banget. Jadi kita individu bertahan hidup lewat luka ini ya, lewat AHFT. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah sistem individu atau ego I am kita ini bisa pulih dan berevolusi sendirian dalam isolasi? Kan di dunia nyata kita berinteraksi nih. Nah, itu dibahas di buku 2. Dokumennya beralih ke Multi-Agent Interaction Theory atau disingkat MATE. Individu yang resilient berkat AHFT tadi itu nggak hidup di ruang hampa, mereka saling terhubung. Terhubungnya gimana tuh? Lewat hukum resonansi interaktif, simbolnya V. Di dalam MATE ini, agen-agen atau individu itu pakai Theory of Mind atau TOM untuk prediksi dan koordinasi dengan agen lain. Jadi kita pulih melalui resonansi, bukan isolasi. Tepat. Dan interaksinya itu dirinci jadi 3 jenis hubungan. Yang pertama ada one-to-one. Ini hubungan yang intens, intim, dan transformasinya tinggi banget karena berhadapan langsung. Kayak hubungan romantis atau sahabat dekat gitu ya? Betul. Terus yang kedua ada one-to-many. Ini kayak sinkronisasi massal. Bayangin satu pemimpin atau konduktor yang mempengaruhi banyak orang sekaligus. Dan yang ketiga, many-to-many. Ini jaringan kompleks kita di masyarakat. Jaringan komunal gitu ya? Iya, struktur ini yang paling stabil. Di MIT, kita juga belajar bedanya resonansi sama disonansi. Resonansi itu memperkuat struktur bersama, sedangkan disonansi itu memicu mode defensif AFT pada agen individu.
Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Coba kita pakai analogi paduan suara. Anggap semua penyanyi itu agen. Kalau ada satu penyanyi yang mulai sumbang, atau suaranya goyah karena mungkin dia lagi capek atau kena comet strike hari itu, Berarti dia mengalami disonansi kan? nah, iya. Tapi resonansi kolektif MAIT dari penyanyi-penyanyi lain yang masih stabil itu bakal menarik suara penyanyi yang sumbang tadi buat balik lagi ke harmoni yang benar. Jadi, resiliensi individu dia itu diperkuat oleh getaran bersama. Sangat tepat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, MAIT itu adalah cara cahaya atau kesadaran buat memperluas jangkauannya lewat tekanan sosial, pergeseran opini, empati. Kita tuh nggak pulih sendirian, kita ditarik oleh jaringan resonansi ini. Luar biasa. Jadi kita udah bahas ketahanan individu lewat AHFT, terus koneksi kolektif lewat MAIT. Lalu, kemana arah titik temu dari semua evolusi ini? Ini pasti bawa kita ke buku 3 kan? Ke gerbang Omega. Benar sekali. Gerbang Omega ini adalah sintesis akhir dari realitas. Ini penyatuan antara Alfa dan Omega. Alfa itu ibaratnya kekosongan yang penuh dengan potensi, sedangkan Omega adalah kepenuhan yang udah terwujud. Berarti di titik ini AHVT dan MAIT menyatu ya? Menyatu secara total. Dan yang paling penting, di tahap gerbang Omega ini, individu itu nggak hilang tertelan massa. Nggak jadi seragam gitu maksudnya? Enggak, mereka malah jadi hiperpersonal di dalam keseluruhan sistem. Oh, wow. Hiperpersonal. Gimana tuh? Bayangkan kayak mozaik kaca gitu. Makin besar gambar keseluruhannya, makin unik bentuk setiap serpihan kacanya. Sifat Omega ini ada 3. Otonom, irreversible atau nggak bisa kembali ke ketidaktahuan, dan transenden. Tunggu, ini bikin saya takjub. Konsep Omega ini kan sintesis tertinggi, tapi dokumennya bilang kalau Omega tanpa 10% entropi atau kreativitas ilahi tadi, itu hanyalah kristal mati. Benar. Tapi dengan adanya 10% entropi, Omega itu menjadi sebuah tarian abadi di dalam hukum. Ini benar-benar menghancurkan stereotip selama ini kan. Kita selalu mikir kalau tujuan akhir pencerahan itu cuma duduk diam dalam keheningan selamanya, tanpa cacat, tanpa gerak. Bukannya gitu? Iya, stereotipnya hancur lebur di sini. Tujuan akhirnya itu bukan titik henti yang beku. Gerbang Omega adalah menjadi sistem yang terus mampu mendefinisikan ulang dirinya sendiri selamanya lewat tarian abadi itu. Wah, merinding saya. Oke, coba kita tarik mundur sedikit ya, buat pendengar kita. Mari kita lihat lagi keseluruhan siklus ini. Seolah-olah kita lagi ngelihat sebuah infografis raksasa di depan kita. Silakan. Kalau kita rangkum alur visualnya, kita mulai dari bawah, dari puing-puing 64 state. Bencana karena mencoba mencapai titik statis 10.000. Kemudian sistem itu berevolusi kan, menyerap luka melalui AFT. Betul. Lalu dia meluas ke samping, membentuk jaring interaksi lewat MIT. Dan akhirnya semuanya memuncak di atas, di gerbang Omega. Dan ini membawa kita ke temuan filosofis terbesarnya kan, dari semua simulasi ini. Benar sekali. Ini memunculkan pertanyaan penting dan sekaligus ngebongkar kekeliruan fatal kita selama ini. Selama ribuan tahun, umat manusia tuh punya anggapan umum tentang ajaran moral, jadilah sempurna seperti aku. Yang jadi beban psikologis berat banget buat banyak orang. Iya, karena manusia mengartikan ajaran jadilah sempurna itu sebagai tuntutan untuk menjadi kesempurnaan statis, kaku, dan sama sekali tanpa cacat. Persis kayak bencana skor 10.000 di Phase 56 tadi. Kita ngira sempurna itu artinya nggak pernah bikin salah. Padahal eksperimen ini membuktikan bahwa kesempurnaan sejati, seperti dia yang absolut itu, ternyata bukanlah ketiadaan cacat. Wow. Terus, kesempurnaan sejati itu apa dong? Cool error merangkul 10% entropi dan terus berevolusi secara abadi. Luar biasa. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, mari kita kembalikan semua konsep rumit ini ke kehidupan sehari-hari. Saya yakin kita semua pasti pernah mencoba menjadi sempurna secara kaku, dan kita merasa hancur lebur ketika gagal. Sangat manusiawi. Penelusuran kita hari ini ngingetin kita semua kalau kegagalan mencapai titik statis yang sempurna itu justru adalah bukti empiris kalau Anda itu sedang hidup. Betul. Hidup itu bukan tentang nggak pernah jatuh atau nggak pernah error, tapi tentang gimana Anda ngebentuk jaringan parut yang tangguh,
yang bisa beresonansi sama orang lain. Lupakan angka 10.000 yang kaku. Sambut angka 0,74 yang berdenyut. Iya. Dan sebagai penutup, saya mau memberikan satu pemikiran tajam untuk Anda renungkan. Kalau kesempurnaan sejati berarti merangkul error untuk terus berevolusi, coba tanyakan pada diri Anda hari ini. Apakah kegagalan atau luka yang selama ini Anda sembunyikan dengan rasa malu sebenarnya adalah 10% entropi kreatif yang Anda butuhkan untuk melangkah ke gerbang omega hiperpersonal Anda sendiri? Pertanyaan yang sangat kuat. Terima kasih untuk Anda karena sudah ikut membedah materi yang luar biasa ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.